Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anggaran tenaga kerja, di mana anggaran tenaga kerja ini ialah dari mata kuliah anggaran perusahaan, dan saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi evaluasi akhir semester. Perkenalkan, nama saya Feni Setiayu dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101210026 dari STI STMI Bandung Business School. Baik, kita langsung ke pembahasan. Anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja pasti dalam suatu perusahaan selalu ada. Anggaran tenaga kerja itu sebuah anggaran yang terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di masa yang akan mendatang, yang meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satuan produk, tarif upah, dan waktu pengerjaannya. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja? Yang pertama ialah kebutuhan tenaga kerjanya itu sendiri. Lalu ada juga penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, latihan tenaga kerja. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi kerja. Yang kelima, gaji dan upah. Dan yang keenam, tentunya pengawas tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja ini dibagi dua. Yang pertama ada anggaran jam tenaga kerja, dan yang kedua ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran jam tenaga kerja sendiri merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci yang memuat satu jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh berlangsung, dan waktu produksi. Sedangkan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja juga yang terperinci, yaitu memuat satu jenis barang yang dihasilkan, kedua, jumlah barang yang diproduksi, ketiga, bagian-bagian yang dilalui proses produksi, yang keempat, jumlah jam buruh langsung, tingkat upah rata-rata per jam, dan yang kelima ialah waktu produksi. Anggaran tenaga kerja tentunya ialah mempunyai manfaat. Manfaatnya itu ialah yang pertama, pengguna tenaga kerja secara lebih efisien. Kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, HPP dapat dihitung dengan tepat. Dan keempat ialah alat pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ialah contoh soal dari anggaran tenaga kerja. Di soal tersebut dikatakan bahwa PT Homan sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2022. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perkiraan penjualan untuk produk X yaitu 30.000 unit, produk Y 50.000 unit, dan produk Z 20.000 unit. Sedangkan untuk data mengenai persediaan unit, untuk produk X, persediaan awalnya 8.000, persediaan akhir 8.000, untuk produk Y, persediaan awal 15.000, dan persediaan akhir 11.000. Untuk produk Z, persediaan awal 8.000 dan persediaan akhir 10.000. Adapun standar jam kerja dalam DLH yaitu untuk produk X mempunyai 3 departemen ya, ada departemen A, B, dan C. Untuk departemen A di produk X yaitu 2, departemen 1, departemen C 4, untuk produk Y 2, 2, 3, dan produk Z 2, 1, 2. Selanjutnya, untuk upah kerja per DLH ialah departemen A 3.000, B 5.000, dan C 2.000. Sedangkan yang diminta ialah pertama, menghitung kuantitas masing-masing produk untuk tahun 2022.
Dan yang kedua, membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2022. Dan yang ketiga ialah membuat anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun 2022. Baik, penyelesaian. Mohon disimak ya. Yang pertama, langkah pertamanya yaitu menghitung kuantitas masing-masing produk untuk tahun 2022. Pertama, kita akan menghitung produk dulu, yang produk X ya. Penjualan untuk produk X yaitu 30.000, persediaan akhir ialah 8.000, sehingga penjualan dan persediaan akhirnya dijumlahkan dan hasilnya ialah 38.000. Lalu dikurangi persediaan awal yaitu 6.000, maka jumlah produksinya ialah 32.000. Perkiraan untuk tahun 2022. Selanjutnya ialah produk Y. Penjualan 50.000, persediaan akhirnya 11.000, maka dijumlahkan seperti langkah yang tadi menjadi 61.000. Lalu dikurangi persediaan awal 15.000 sehingga produksinya 46.000. Sedangkan untuk produk Z dengan langkah yang sama seperti tadi, produksinya menghasilkan 28.000. Langkah kedua yaitu membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2022. Baik, untuk produk X. Yang pertama, ini lihat di tabelnya ada jenis produksinya, lalu setiap departemen disertakan dengan standar jam dan DLH-nya juga. Maka dimasukkan semua data yang tadi. Ada produk X yang tadi sudah diketahui bahwa produksinya ialah 32.000, lalu produk Y 46.000, dan ada produk Z yaitu 22.000, sehingga jumlahnya ialah 100.000. Untuk departemen A, standar jam kerjanya tadi sama ya, produk X, Y, dan Z-nya ialah 2 jam, 2 sama DLH-nya dimasukkan sehingga dijumlahkan menjadi 200.000 untuk departemen A. Untuk departemen B, jumlah DLH-nya ialah 146.000, dan untuk departemen C, DLH-nya dengan jumlah 310.000. Hingga untuk total DLH-nya ialah untuk produk X sendiri yaitu 224.000, untuk produk Y 322.000, dan untuk produk Z yaitu 110.000. Dijumlahkan total DLH semua yaitu 656.000. Untuk mengingatkan saja, DLH ialah standar jam tenaga kerja langsung ya. Kita lanjutkan ke nomor 3 yaitu membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2022. Yang pertama, di dalam tabel setiap departemen terdapat ada DLH yaitu standar tenaga kerjanya, standar jam tenaga kerja, lalu ada tingkat upah. Untuk produk X pada departemen A, untuk produk X, Y, dan Z ialah 3.000. Lalu DLH tadi dikalikan dengan tingkat upah setiap masing-masing produk ya. Produk X yaitu 64.000 dikali 3.000 yaitu hasilnya 192 juta. Dilanjutkan juga semuanya sama, sehingga untuk departemen A jumlahnya yaitu 600 juta dengan total DLH yaitu 200.000. Untuk departemen B DLH-nya yaitu 146.000, dan untuk jumlah anggaran biaya tenaga kerjanya yaitu 730.000. Departemen C DLH-nya yaitu 310.000, dan untuk jumlah biayanya yaitu 620 juta. Maka total biaya yaitu untuk produk X yaitu 608 juta, lalu untuk produk Y
1,12 miliar, dan untuk produk Y yaitu 330 juta, sehingga total biaya semua yaitu 1,9 M. Baik, untuk penjelasan contoh soal demikian, semoga dapat dipahami. Maaf atas kekurangannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.